Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toleransi, dan dimana toleransi ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya, maupun di dunia. Alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh dalam mempelajari toleransi ini. Yang pertama, yaitu menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghindari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis terkait. Kemudian yang kedua, menampilkan perilaku sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis terkait. Yang terakhir, menjelaskan inti dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis terkait tentang perilaku toleran, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Pentingnya toleransi, di sini kita bisa lihat gambar yang Ibu bagikan. Yang gambar 11.1 itu ada seseorang yang sedang dalam suasana Idul Fitri, kemudian mereka bersalaman. Gambar 11.2 ada siswa sedang berdiskusi dan saling menghargai. Gambar 11.3 yaitu suasana siswa yang sedang tawuran. Dari tiga gambar ini kalian bisa menuliskan komentar di buku kalian. Sebelum Ibu berlanjut ke toleran, pentingnya toleran dan makna serta dalil toleran yang harus kita ketahui. Kalian silahkan tulis di buku kalian apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian pikirkan mengenai gambar yang Ibu share ini. Mengenai pentingnya toleransi, kita harus mengetahui apa itu pengertian toleransi. Toleransi yaitu menurut bahasa Arab adalah tasamuh, yang artinya adalah suatu sikap terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Pada pengertian umumnya, toleransi adalah suatu sikap menerima dan damai terhadap apa yang terjadi atau sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Di dalam memaknai toleransi, terdapat dua penafsiran. Yang pertama, penafsiran yang bersifat negatif, yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat positif, yaitu menyatakan bahwa harus ada bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain. Dalam toleransi, kita sebagai umat muslim tentunya juga harus memiliki rasa atau sikap untuk bertoleransi. Adapun toleransi dalam Islam, yaitu bukan berarti bahwa kita harus bersikap sinkretis, yang artinya sikap sinkretis itu merupakan sikap yang salah dalam memahami arti tasamuh, yang berarti menghargai.
yang dapat mengakibatkan percampuran antara yang hak dan yang batil. Talbisul haqqo bil batil. Karena sikap sinkretis adalah sikap yang menganggap bahwa semua agama itu sama. Jadi dalam agama Islam tidak dibenarkan bahwa toleransi dalam Islam itu kita bersikap sinkretis, yang artinya menyamakan semua agama, atau mengatakan bahwa semua agama memiliki Tuhannya masing-masing. Ya. Sementara sikap toleransi dalam Islam adalah yang betulnya adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan dan agama lain di luar agama Islam, bukan menyamakan atau mensederajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri. Sikap toleransi dalam Islam yang berhubungan dengan akidah sangat jelas, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajak para ahlul kitab untuk hanya menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Ini dalam Islam. Landasan tentang toleransi di sini dikatakan dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41. Allah menegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, di antara orang yang beriman kepada Al-Quran dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua ayat tersebut. Yang pertama, umat Islam atau umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman. Yang kedua, Islam sangat menghargai perbedaan di antara manusia, karena masing-masing mempunyai hak dan tidak boleh memaksakan orang lain masuk Islam, sekalipun Islam adalah agama yang benar. Yang ketiga, orang mukmin harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegas meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Selanjutnya, dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah juga menegaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa orang yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Adapun tujuan dan fungsi toleransi, yaitu mewujudkan sebuah persatuan di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia, khususnya tanpa mempermasalahkan latar belakang agamanya. Fungsinya yaitu menghindari perpecahan,
mempererat hubungan antar umat beragama, dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu penjelasan daripada toleransi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.